Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Aini dengan NIM 105721106121 kelas HR21D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dibahas selama satu semester, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mengelola organisasi, termasuk peran manajemen, fungsi manajemen, dan tujuan organisasi. Adapun manajemen itu sendiri yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, waktu, dan material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Ada beberapa fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, direct atau leading, dan yang terakhir yaitu controlling. Planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, dan yang terakhir pengawasan dan pengendalian atau controlling. Ada 5 unsur pokok manajemen, yaitu man, money, material, machines, method, dan yang terakhir method. Man atau manusia, money atau uang, materials atau material, dan machines of machine atau mesin, dan yang terakhir yaitu method atau metode. Materi kedua yaitu konsep dasar SDM dan perencanaan SDM, melibatkan pengembangan strategi untuk mengelola sumber daya manusia SDM secara efektif, termasuk perencanaan kebutuhan SDM, pengadaan, pengembangan, dan pemberhentian karyawan. Manajemen sumber daya manusia merupakan strategi menghubungkan manajemen sumber daya manusia dengan peran strategis. Tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi, serta mendorong inovasi dan fleksibilitas. Ada beberapa fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, perekrutan dan rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, penghargaan, promosi, transfer, penurunan pangkat, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi untuk masa yang akan datang. Operasional perencanaan SDM yaitu meningkatkan pemberdayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik. Yang kedua yaitu menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang terakhir yaitu penghambatan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan. Materi yang ketiga yaitu staffing strategi. Fokus pada proses pengadaan tenaga kerja yang efisien dan efektif, termasuk strategi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan retensi karyawan. Staffing itu sendiri adalah proses manajemen yang melibatkan identifikasi rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan retensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pentingnya staffing terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa organisasi memiliki personel yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Adapun prinsip staffing yaitu the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Dengan demikian,
maka pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam unit kerja tersebut dilakukan oleh orang yang tepat dan tercapai hasil pekerjaan yang diinginkan. Jika prinsip tidak dilakukan oleh yang bukan keahliannya, maka upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri akan terjadi hambatan dan hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasinya. Ada beberapa fungsi staffing, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan, dan yang terakhir yaitu manajemen kinerja retensi. Materi selanjutnya yaitu desain dan redesign of work system. Desain sistem kerja adalah proses perencanaan atau mengatur tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan redesign sistem kerja adalah proses memperbarui atau memodifikasi sistem kerja yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja dan mengakomodasi perubahan. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama yaitu teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara kerja yang memerlukan penyesuaian sistem kerja. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Kebijakan internal dapat membatasi atau mendorong inovasi dalam desain sistem kerja. Dan yang ketiga, karyawan. Kepuasan, kesehatan, dan keamanan karyawan harus dipertimbangkan dalam desain sistem kerja. Dan yang terakhir yaitu tuntutan pasar. Perubahan dalam tuntutan pasar dapat memerlukan adaptasi sistem kerja untuk tetap bersaing. Adapun metode desain sistem kerja yaitu analisis tugas, analisis ergonomi, dan pendekatan partisipatif. Analisis tugas yaitu mendekomposisi tugas-tugas ke dalam elemen-elemen yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Analisis ergonomi yaitu menilai kesesuaian antara pekerja, tugas, dan lingkungan kerja untuk mencegah cedera dan meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan partisipatif, melibatkan karyawan dalam proses desain untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan. Desain dan redesain sistem kerja merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan, menerapkan metode yang sesuai dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Kita dapat mencapai hasil yang positif. Materi selanjutnya yaitu hukum dan undang-undang tenaga kerja, manajemen kinerja. Hukum tenaga kerja adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, yang mencakup berbagai peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur segala aspek terkait dengan hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik, yang sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Tujuan dibentuknya hukum tenaga kerja ada 4, yaitu yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Manajemen kinerja adalah cara-cara melalui mana para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian, yaitu pendefinisian kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik informasi kinerja. Adapun undang-undang terkait ketenaga kerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang penyelesaian ILO, Convention Nomor 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce, atau Konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenaga kerjaan dalam industri dan perdagangan. Undang-undang terkait ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 111 yaitu Konvensi ILO mengenai diskriminasi dan dalam pekerjaan dan jabatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 pengesahan tentang ILO. Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment. Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk dipekerjakan bekerja. Materi selanjutnya yaitu sistem kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM dan yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaliknya, besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi bukan hanya penting untuk para karyawan saja, melainkan juga penting bagi organisasi itu sendiri, karena program-program kompensasi merupakan pencerminan supaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Adapun tujuan kompensasi yaitu memperoleh SDM yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum, dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi administrasi. Ada beberapa komponen-komponen sistem kompensasi, yaitu gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung. Materi selanjutnya yaitu perencanaan SDM. Materi selanjutnya itu hubungan industrial.
Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang bersangkutan atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial membahas dinamika dan interaksi antara manajemen dan serikat pekerja serta strategi untuk mengelola hubungan industrial yang harmonis. Yang materi yang terakhir yaitu strategi SDM global. Fokus pada strategi manajemen SDM di lingkungan global termasuk tentang multikultural, strategi ekspatriat, dan harmonisasi kebijakan HR global. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.